Kota canggih dengan desain yang modern, dari masa lalu hingga masa depan. Ternyata dari masa lalu pun, peradaban dunia ini telah ada membuat kota dengan kecanggihan dan struktur yang luar biasa. Jika sekarang yang sedang viral adalah proyek The Line, di mana kota tersebut dibangun lurus di atas gurun pasir, ternyata di hutan Amazon dahulunya juga ada kota modern yang baru ditemukan pada saat ini. Dan inilah cuplikannya. Kota kuno canggih di hutan Amazon. Para peneliti menggunakan pemindaian lidar untuk mengungkap jejak peradaban maju yang tersembunyi di bawah pepohonan yang lebat di Amazon ini, guys. Dan kota kuno ini mengungkapkan pendekatan canggih dari arsitektur dan perencanaan kota yang ternyata tidak masuk akal oleh para ilmuwan. Sebuah tim peneliti internasional yang dipimpin Profesor Jose Iriarte dari Universitas Exeter telah menemukan pemukiman canggih di hutan sabana Llanos de Mojos di Bolivia, dan beberapa di antaranya berisi piramida berbentuk kerucut setinggi 70 kaki atau sekitar 20 meteran. Permukaan ini juga menampilkan sistem irigasi yang kompleks dan teras besar seluas 22 hektar. Yang setara dengan 30 lapangan sepak bola. Dan kota-kota ini sendiri diprediksi dibangun oleh suku Kasarabe antara tahun 500 dan 1400 Masehi. Dan suku ini telah hilang selama berabad-abad lalu. Dan para ilmuwan telah lama menduga bahwa masyarakat pra-Columbus yang paling kompleks di seluruh lembah berkembang di berbagai bagian di Amazon Bolivia ini. Tetapi buktinya tersembunyi di bawah pepohonan yang sulit untuk dilihat secara langsung. Dan teknologi lidar terungkap di kota itu terdapat teras, jalan lintas lurus, pos pemeriksaan, dan reservoir air. Ada struktur monumental yang hanya berjarak 1 mil yang dihubungkan ke kanal sepanjang 600 mil yang menghubungkan situs, waduk, dan danau. Nah, kalau istilah yang dipakai oleh YouTuber mainan anak-anak, mungkin dia akan ngomong wadidaw. Nah, ini adalah situs kompleks yang ternyata tersembunyi di bawah hutan di Amazon tersebut. Kita mengetahui bahwa hutan Amazon ini merupakan hutan yang masih belum terjamah oleh manusia seutuhnya dan masih banyak hal-hal misterius yang berada di hutan Amazon ini. Dan ternyata ada peradaban maju yang sangat canggih tersebut baru ditemukan pada saat ini dan memiliki piramida yang baru ditemukan. Ini mungkin suatu hal yang sangat mengejutkan. Apakah mungkin hutan tersebut akan digali dan akan ditemukan beberapa peradaban yang terbuat dari bebatuan yang berada di bawah tanah di hutan tersebut? Kita masih menunggu berita selanjutnya. Yang selanjutnya juga ada reruntuhan Timgad, yaitu kota kuno dengan desain yang modern. Kita masih berbicara mengenai desain kota yang modern pada saat masa lalu, yaitu adalah runtuhan kota Timgad yang terletak di lereng Aures Massif, yang berjarak sekitar 35 km di sebelah timur kota Batna, Aljazair. Kabarnya, Timgad ini dibangun Kaisar Trajan hampir 2000 tahun yang lalu. Para arsitek Romawi kuno merancang Timgad tersebut sebagai kota yang memiliki tingkat presisi tinggi dan salah satu kota yang memiliki sistem pertanahan yang sangat baik. Tahukah teman-teman bahwa pada awalnya kota ini didirikan sebagai koloni militer Kaisar Trajan yang digunakan sebagai benteng melawan Berber di pegunungan Aures yang berjarak tidak jauh dari sana. Nah, para penduduk asli sebagian besar terdiri dari veteran Parthia yang diberikan tanah sebagai balas jasa mereka. Dan kota ini ternyata didesain dalam bentuk persegi 4 sempurna yang memiliki panjang 355 meter di setiap sisinya. Ini menggunakan desain ortogonal yang dipadukan dengan Decumanus Maximus, yaitu perpaduan timur dan barat. Nah, sedangkan Cardo atau utara selatan itu dilapisi dengan Colonet Corinthus. Mungkin Anda bingung dengan beberapa istilah-istilah ini, tetapi saya juga lebih bingung. Nah, pada awalnya mereka ingin membuat sebuah ruangan untuk 15.000 penduduk. Tetapi 300 tahun kemudian, kota tersebut tumbuh dan angka itu bertambah dengan cepat menjadi 4 kali lipat dari perkiraan awal.
Dan selama abad kedua dan ketiga, kota ini tumbuh secara damai. Dan letaknya tersebut ternyata sangat strategis di dekat Kuwait El Abiod, yang membuat kota ini memegang kendali penting sebagai gerbang utama menuju pegunungan Aures. Dan di kota ini juga terdapat akses jalan menuju Gurun Sahara. Nah, lalu pada abad kelima, tim Gad jatuh ke pasukan Berber setelah terjadi invasi Vandal. 2 abad berlalu, kota ini dihidupkan kembali oleh Kaisar Bizantium, yaitu Justinian. Kemudian, sebuah benteng dibangun di luar kota asli dan dibangun beberapa blok di luar bangunan yang telah ada sebelumnya. Tetapi kota ini jatuh lagi setelah abad ke-7 saat terjadi invasi di Arab. Nah, kita tahu abad ke-7 pada saat itu, Candi Borobudur mungkin sedang dibangun di Indonesia. Jadi ini sangat berkesinambungan dan kemungkinan lebih tua dari Candi Borobudur. Dan menurut infonya, bahwa kota ini hingga benar-benar ditinggalkan pada abad ke-8 dan mulai dilupakan masyarakat hingga tahun 1881. Setelah bertahun-tahun terkubur di bawah pasir Gurun Sahara, tim Gad ini tetap utuh. Bahkan, di ujung barat Decumanus Maximus masih berdiri sebuah lengkungan kemenangan setinggi 12 meter yang disebut sebagai Art Trajan. Nah, kemudian sebagian besar kota ini mulai dipulihkan kembali pada tahun 1900-an. Dan dari sisa-sisa rentuhan dapat dilihat sebuah kuil yang didedikasikan untuk Jupiter di sekitar dimensi yang sama seperti Pantheon di Roma. Nah, ternyata ada kesamaan antara beberapa bangunan ini, karena kemungkinan arsitekturnya dan orang yang menghuninya kemungkinan berasal dari suatu penduduk dengan budaya yang sama. Nah, kemudian ada juga benteng Bizantium besar yang berdiri di sebelah tenggara kota ini. Lalu ada juga sebuah teater yang berisi 3.500 kursi. Nah, ini kemungkinan pada masa lalu teater ini berisikan sebuah pertunjukan, bukan berisikan seperti bioskop pada saat ini. Sehingga mereka mungkin bebas untuk membawa popcorn dari luar dan membawa snack atau cemilan dari luar untuk menonton teaternya. Nah, itu kemungkinan, guys. Ada juga sebuah perpustakaan, basilika, dan 4 pemandian umum yang ketika ditemukan semuanya masih dalam kondisi yang baik. Nah, ini mungkin kota kuno ini yang sangat modern pada saat itu dan pada saat sekarang, dan tentunya ilmuwan masih amazed dan kagum melihat peradaban masa lalu yang ternyata arsitek dan desain mengenai kota tersebut sangat berperan penting dan tata kotanya yang sangat modern. Berbicara mengenai kota modern pada saat masa lalu, kita juga melihat pada saat sekarang yang sedang heboh dan viral, yaitu ada Mega City The Line yang ternyata sedang dibangun pada saat ini. Tadi kita sudah membahas mengenai kota yang berada di hutan Amazon dan juga kota kuno yang berada di dekat Gurun Sahara. Sekarang masih sama, ada juga kota masa depan yang akan dibangun, tepatnya di sebuah gurun di Arab Saudi tersebut. Dan pembangunan Mega City ini yang dijuluki The Line yang berada di Neom dan telah dimulai di Provinsi Tabuk, barat laut negara tersebut. Dan pertama kali ini diumumkan pada tahun 2017. Neom secara konsisten mengangkat alis untuk perkembangan yang diusulkan seperti taksi terbang dan pelayanan robot. Itu menurut beritanya. Bahkan ketika arsitek dan ekonom mempertanyakan kelayakan hal tersebut, ini masih menjadi usaha bersama mereka untuk membangun sesuatu yang modern seperti itu. Nah, sekarang video konstruksinya telah dirilis dan rekaman drone telah menangkap bagian dari situs besar ini. Rekaman itu menunjukkan beberapa truk dan mesin bekerja di tengah gurun. Nah, ada putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman yang mengumumkan desain The Line ini. Ini akan menjadi kota pertama di dunia yang ditenagai oleh energi terbarukan, termasuk tenaga angin, matahari, dan hidrogen. Kata mereka, yaitu penghuni The Line ini akan hidup dalam masyarakat yang saling berhubung yang dijalankan oleh artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dirancang untuk hidup berdampingan dengan alam. Pengembangan futuristik akan mengutamakan walkability atau mereka berjalan kaki, dan energi bersih dan teknologi untuk menciptakan cara hidup baru. Menurut situs Neom, lebar kota ini hanya 200 meter, tetapi panjangnya 170 km dan 500 meter di atas permukaan laut.
Tidak akan ada jalan, mobil, atau emisi, dan ini akan berjalan 100% dengan energi terbarukan dan 95% tanah akan dilestarikan untuk alam. Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat akan diprioritaskan pada transportasi dan infrastruktur. Tidak seperti kota-kota tradisional. Itu adalah visi untuk pembangunan NEOM ke depannya. Kamu bertanya-tanya, saya juga. Mengenai kota megacity The Line ini, tentunya ini seperti di film-film. Sangat maju pada peradaban saat ini, dan kita akan menunggu apakah hal tersebut memang benar-benar mampu diselesaikan, dan kita akan memasuki era baru dalam peradaban dunia pada saat ini. Mungkin itu dulu beberapa kota temuan yang sangat canggih, dan ada juga di masa depan yang sedang kita alami pada saat ini. Hariware cabang Gurun Sahara mengucapkan semoga bermanfaat. Adios. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya sama banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik icon lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.